Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, saat ini Anda mengikuti Warta Berita Daerah Produksi RRI untuk edisi penyiaran di Rabu 26 Juli 2023 dengan sari berita. Kemitraan KPK dan pemerintah daerah wujud pelayanan birokrasi pemerintah. Cegah stunting, lapas kelas 2 ND berikan bantuan makanan asupan gizi bagi anak balita di Kelurahan Pau Pire. Bersama saya Femi Sareora. Inilah berita selengkapnya. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Nusa Tenggara Timur berkomitmen tinggi untuk melaksanakan pencegahan korupsi lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga di kabupaten kota sebagaimana untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintahan. Salah satunya dengan membangun mitra bersama KPK. Laporan Veranda Garus. Kemitraan KPK dan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur telah dirintis sejak tahun 2016. Kerjasama kemitraan tersebut dibangun Pemprov Nusa Tenggara Timur dan Pemkab atau Pemkop Nusa Tenggara Timur dalam upaya tata kelola pemerintah pada area yang diintervensi program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Anaisoi menjelaskan banyak sekali kemajuan akibat dari kemitraan ini. Hasil keberhasilan program peningkatan pencegahan korupsi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari perkembangan positif dan tren hasil penilaian atas pencegahan korupsi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu capaian tahun 2019 sebesar 56%, meningkat pada tahun 2020 menjadi 78,75%, serta pada tahun 2021 mencapai 82,64%. Dan hasil penilaian kinerja pencegahan korupsi pada tahun 2022 telah mencapai 77,47%. Angka ini memang menggembirakan, tetapi masih jauh dari harapan pemerintah provinsi yakni 100%. Tapi kalau kita tidak melakukan plan do check action, maka saya hati-hati penyelewengan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena outcome-nya itu ditentukan oleh plan do check action. Dan kalau plannya sudah salah untuk mencegah di sana, orang bisa melakukan segala cara untuk mencapai sana. Tapi kalau dia melakukan sistem yang bagus, melakukan SOP yang bagus, melakukan flow of charge yang bagus, maka penyelewengan pasti akan dihindari. Wagub Nesoi melanjutkan jika manajemen modern yakni plan, do, check, dan action dijalankan dengan baik, maka devisa atau penyimpangan termaksud korupsi tidak akan mungkin terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mencegah tindakan korupsi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan berbagai upaya antara lain penetapan aksi pencegahan korupsi yang menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah dalam pertanggungjawaban untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran pencegahan korupsi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memberantas segala bentuk korupsi pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 yakni NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dan mendidik negara kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkan 5 misi dan misi kelima adalah mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk diketahui, area yang diintervensi dalam program kerjasama yakni manajemen aparatur sipil negara, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. RRI ND, Veranda Garus. Menyambut Hari Dharma Karya Dika ke-78 tahun 2023, jajaran lapas kelas 2 BND melaksanakan kegiatan bakti sosial pengentasan stunting, penyuluhan kesehatan, serta memberikan bantuan makanan asupan gizi bagi anak balita dampak stunting. Laporan Rovinus Sula.
Menyambut Hari Dharma Karya Dika ke-78 tahun 2023, jajaran Lapas Kelas 2B Ende dipimpin Kalapas Ende Antonius H. Jawa Gili melaksanakan kegiatan bakti sosial pengentasan stunting, penyuluhan kesehatan, dan memberikan bantuan makanan asupan gizi kepada 18 anak dampak stunting di Kelurahan Paupire Ende. Kegiatan sosial tersebut berlangsung di Aula Serbaguna Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende pada Selasa 25 Juli 2023. Kalapas Kelas 2B Ende Antonius H. Jawa kepada RRI mengatakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyongsong Hari Dharma Karya Dika Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan bakti sosial sekaligus memberikan penyuluhan bagaimana pencegahan stunting di Kabupaten Ende, lebih khusus di wilayah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah. Dijelaskan kegiatan diawali dengan memberikan penyuluhan kesehatan oleh dokter Lapas Kelas 2B Ende terkait stunting serta penyebab dan dampak stunting bagi anak. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pentingnya pemberian gizi bagi anak yang cukup guna mencegah stunting oleh tenaga pengelola gizi dari Puskesmas Onekore Ende. Hari ini kami melakukan bakti sosial dan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan tentang bagaimana pencegahan stunting di Kabupaten Ende, lebih khusus kita di Kelurahan Paupire. Di kegiatan kami tadi sudah dilaksanakan di Kelurahan Paupire dengan pertama dilakukan penyuluhan oleh Ibu Dokter, dilanjutkan dengan ibu bantuan gizi dari Puskesmas Onekore, dilanjutkan dengan pemberian bingkisan untuk keluarga yang anaknya terdampak stunting. Kalapas Ende mengatakan pelaksanaan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian jajaran Lapas Ende bagi anak yang mengalami stunting serta guna mendukung program pemerintah dalam hal mencegah dan penurunan angka stunting di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ende khususnya. Mewakili Lurah Paupire Kasih Ekonomi dan Pembangunan, Yohanes menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Lapas Kelas 2B Ende atas kepedulian serta berharap kerjasama ke depan terus dilaksanakan. Adapun paket bantuan yang diberikan berupa susu, telur, biskuit, hingga vitamin diberikan kepada 18 anak stunting yang terdata pada Kelurahan Paupire, dan penyerahan paket bantuan makanan asupan gizi tersebut secara simbolis oleh Kalapas Kelas 2B Ende Antonius H. Jawa Gili bagi anak stunting melalui orang tua yang ada di Kelurahan Paupire Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata mengimbau masyarakat agar mewaspadai kebakaran lahan dan hutan. Laporan Lady Badin. Masyarakat Kabupaten Lembata diminta agar mewaspadai kebakaran hutan dan lahan yang menjadi ancaman pada musim kemarau bulan April hingga Oktober 2023. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban, kepada RRI mengungkapkan bahwa Provinsi NTT termasuk Kabupaten Lembata saat ini berada dalam masa siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan sebagaimana keputusan Gubernur NTT terhitung sejak April 2023 hingga bulan Oktober 2023 mendatang. Sehingga pihaknya meminta warga untuk tidak boleh membakar hutan dan lahan sembarangan, termasuk membuang puntung rokok di sembarang tempat yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ini sebenarnya bagian juga dari siaga darurat penanganan bencana kekeringan sekaligus kebakaran hutan dan lahan. Dasar kita di SK Gubernur NTT nomor 172 2003 tentang status keadaan siaga darurat. Jadi penanganan semua siaga darurat, tidak pada level ya, semua pada posisi siaga darurat untuk satu NTT. Itu di Lembata sendiri kita sudah identifikasikan di 9 kecamatan itu kan dari BMKG itu kan hampir seluruh ya, di 9 kecamatan itu. Terus kita siaganya lebih di 78 lahan daerah padang berisiko terbakar untuk jalur angkutan penumpang.
Andries Koban menjelaskan hingga saat ini BPBD Lembata terus mengimbau masyarakat untuk melakukan berbagai upaya dan langkah pencegahan sehingga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, termasuk memberikan himbauan kepada para camat, lurah, dan kepala desa untuk meneruskan informasi peringatan masa siaga itu kepada masyarakat. Andries Koban juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim ataupun kelompok siaga bencana di daerah tersebut dan telah diaktifkan agar selalu siaga terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lembata. Sekarang kalau kebakaran akibat pembakaran lahan itu sudah hampir sangat kurang, tetapi diidentifikasi yang akhir-akhirnya terutama karena kebiasaan membuang puntung rokok sembarang. Kebakaran di daerah-daerah yang tidak ada pemukiman, padang luas. Kita mengamati dinamika dari kondisi cuaca dan iklim ya. Perkiraan musim kemarau 2023 ini pada 28 zona musim entil mulai memasuki musim kemarau bawah normal, lebih kering dari biasanya. Itu kita minta ke kepala desa, lurah untuk menyampaikan ke warga agar menyiapkan langkah-langkah dan upaya pencegahan, mitigasi, dan siapsiagaan untuk mengantisipasi peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 78 lahan yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Lembata memiliki resiko terbakar. Dan BPBD Lembata juga melakukan komunikasi aktif terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan Satpol PP, TNI, Polri, dan komunitas penanggulangan bencana baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun desa. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Sebanyak 100-an kapal nelayan di Kabupaten Ende sebagian besar belum memiliki surat tanda daftar kapal perikanan dan surat tanda kebangsaan kapal atau PAS kecil. Laporan Suimam. Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Marianus Unbudi Kabusu, ketika ditemui RRI di ruang kerjanya, Selasa 25 Juli 2023 menjelaskan, pemilik kapal wajib memiliki surat tanda daftar kapal perikanan TDKP dan PAS kecil, karena dengan memiliki dokumen surat-surat yang lengkap, legalitas kapalnya jelas alias tidak bodong. Dikatakan, pihaknya berharap bagi para pemilik kapal untuk segera mengurus dokumen kelengkapan surat-surat tersebut, sehingga ketika ada pengawasan terpadu dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut tidak menjadi cemas dan bermasalah. Ini kita berharap kita punya nelayan juga sadar bahwa apa yang bagi pemilik kapal itu mereka wajib memenuhi dokumen-dokumen yang harus dipegang. Jadi jangan sampai mereka melakukan suatu kegiatan penangkapan dan tidak punya dokumen atau tidak lengkap dokumennya. Apabila nanti ada kegiatan pengawasan terpadu atau pengawasan dari teman-teman dari Angkatan Laut atau dari Polair, kan mereka bisa dikenakan pasal sebenarnya karena dokumen tidak lengkap. Atau dari kami sendiri, kami dari kantor cabang dinas juga mungkin ada melakukan kegiatan pengawasan mereka tidak lengkap, kami bisa menegur sebenarnya. Jadi kami berharap itu mereka tetap harus mengurus kelengkapan itu. Ia melanjutkan, kapal-kapal yang namanya pakai mesin wajib memiliki TDKP dan PAS kecil, sedangkan sampan tidak wajib. Sementara Kasubag Tata Usaha Yohanes Seranahak mengakui kurangnya pengawasan rutin di lapangan membuat banyak pemilik kapal nelayan di Ende enggan mengurus izin kelengkapan surat-surat tersebut. Untuk sosialisasi sudah lama kita sosialisasi dan nelayan juga sudah tahu. Cuma tingkat kesadaran dan satu dari kami instansi terkait itu karena tidak lakukan pengawasan rutin di laut. Itu karena terbentur dengan serana, itu kapal pengawas dengan biaya. Nah, kalau kita lakukan pengawasan rutin, pasti dengan sendirinya mereka urus izin. Ditambahkan bagi pemilik kapal yang mau mengurus kelengkapan surat-surat yang baru agar bisa ke kantor cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di Ende karena sesuai prosedur persyaratan kepengurusan semuanya dari dinas. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.